Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat JIH, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tata cara penggunaan metered dose inhaler atau disebut juga dengan MDI. Apa sih metered dose inhaler itu? Inhaler merupakan suatu alat khusus yang dapat mengantarkan obat langsung ke dalam paru-paru. Alat ini biasanya digunakan pada terapi asma atau gangguan pernafasan lain. Ada dua jenis inhaler. Yang pertama, rescue inhaler. Dia mengandung obat dengan kerja cepat, sehingga digunakan ketika terjadi serangan. Contohnya, pada inhaler Ventolin. Yang kedua, ada maintenance inhaler yang digunakan untuk mencegah kekambuhan karena mengandung obat yang kerjanya jangka panjang. Contohnya adalah inhaler Inovire. Inhaler terdiri atas beberapa bagian, yaitu 1. Kanister, yaitu tabung aluminium berisi obat dan zat pembawa bertekanan tinggi. Yang kedua, ada aktuator, yaitu leher inhaler yang terbuat dari plastik. Yang ketiga, ada dasar inhaler, tempat kita meletakkan ibu jari. Yang keempat, ada cap atau penutup. Dan yang kelima, ada mouthpiece, yaitu bagian inhaler yang dikatupkan pada bibir atau mulut saat inhaler akan digunakan. Berikut merupakan tata cara penggunaan inhaler. Inhaler sebaiknya digunakan ketika perut kosong, yaitu 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Langkah pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sampai bersih. Langkah kedua, buka cap atau penutup inhaler dengan menekan kedua sisi cap dan bersihkan mouthpiece dengan tisu yang kering. Langkah ketiga, pegang inhaler dengan kanister pada bagian atas secara tegak lurus seperti pada gambar. Letakkan ibu jari pada dasar inhaler, sementara jari telunjuk dan jari tengah diletakkan pada kanister. Langkah keempat, kocok inhaler secara vertikal dari atas ke bawah sebanyak 5 kali secara perlahan. Hal ini bertujuan agar obat dalam kanister bisa homogen atau bercampur. Untuk pemakaian pertama kali atau ketika inhaler lama tidak digunakan, pastikan alat berfungsi dengan baik dengan cara menyemprotkannya ke arah yang lain. Apabila terdapat droplet atau kabut, maka menandakan alat masih berfungsi dengan baik dan siap untuk digunakan. Langkah kelima, hembuskan nafas secara dalam dan semaksimal mungkin melalui mulut. Langkah keenam, letakkan mouthpiece di antara kedua gigi, kemudian katupkan bibir dengan rapat. Pastikan tidak ada celah. Kemudian, tekan bagian kanister sambil menghirup nafas secara perlahan dan dalam melalui mulut. Langkah ini dapat dibantu dengan aba-aba. Langkah ketujuh, lepaskan inhaler dari mulut, kemudian tahan nafas sekitar 10 detik agar obat bisa masuk lebih optimal. Setelah 10 detik, hembuskan nafas secara perlahan melalui mulut. Apabila dokter menganjurkan untuk menggunakan lebih dari 1 dosis, tunggu hingga 1-2 menit sebelum pemberian dosis berikutnya. Langkah ke-8, setelah selesai, dianjurkan berkumur dengan air untuk membersihkan sisa-sisa obat di rongga mulut dan mencegah infeksi jamur pada mulut, terutama untuk inhaler yang mengandung steroid. Langkah ke-9, bersihkan kembali bagian mouthpiece dengan tisu kering dan tutup kembali inhaler. Terakhir, langkah ke-10, cuci tangan kembali menggunakan sabun dan air mengalir hingga bersih.
Inhaler yang sudah digunakan dapat disimpan pada suhu ruang di bawah 30 derajat Celcius. Simpan inhaler pada tempat yang kering, sejuk, terlindung dari sinar matahari dan jangkauan anak-anak. Setelah digunakan, inhaler dapat digunakan dalam jangka waktu 3 bulan sejak pertama kali digunakan. Apabila sudah lewat 3 bulan, maka tidak dianjurkan menggunakan inhaler tersebut kembali dan silakan bertemu dengan dokter atau tenaga medis. Nah, itu tadi merupakan beberapa hal yang perlu Anda ketahui mengenai inhaler atau metered dose inhaler. Setiap produk mungkin memiliki informasi tambahan mengenai produk tersebut, sehingga pastikan Anda selalu membaca leaflet yang tersedia dalam setiap produk. Anda juga dapat menanyakan lebih lanjut mengenai penggunaan inhaler pada dokter maupun apoteker Anda. Semoga video ini dapat memberikan informasi dan membantu Anda dalam menggunakan inhaler secara tepat, sehingga dapat mengatasi gangguan pernafasan yang Anda alami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.